Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fawaz dengan NIM 1214070071 dari kelas MHU 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah filsafat dakwah. Next. Untuk yang pertama yaitu ilustrasi pohon dakwah. Di sini saya mengilustrasikan sebuah pohon dengan 6 cabang atau tangkai. Yang tangkai tersebut dalam artian yaitu bagian-bagian dalam ilmu dakwah. Yang pertama ada al-hadd, yaitu batasan atau hakikat. Dakwah sebagai aktivitas merupakan sesuatu yang telah muncul sejak adanya kenabian yang awalnya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan ilmu dakwah, walaupun dakwah sudah inherent dengan gerak Islam sejak awalnya, namun tidak dengan ilmu dakwah. Ilmu dakwah bisa dikatakan ilmu yang relatif baru. Ilmu dakwah lahir belakangan jika dibandingkan dengan ilmu kesenian keislaman lainnya, seperti ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada maudhu, yang ialah peta konsep atau pokok bahasan. Ilmu dakwah memiliki objek material dan objek formal. Objek material ilmu dakwah sebagaimana ilmu-ilmu lainnya adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Dengan demikian, maka yang menjadi objek telaah ilmu dakwah adalah manusia dengan segala sikap tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Yang ketiga ialah az-zamru, yaitu nilai guna. Secara umum, nilai guna ilmu dakwah adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya dan manusia menjalani kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam sehingga tercapai kehidupan yang damai dan harmonis. Cabang atau tangkai yang keempat ialah nisbah, yaitu kaitan dengan ilmu lain. Secara umum ada dua paradigma yang mempengaruhi arah perkembangan ilmu dakwah. Dua paradigma tersebut adalah: satu, bila ilmu dakwah hanya diletakkan pada kelompok paradigma logis normatif, maka ilmu dakwah harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu tradisional Islam. Dua, bila ilmu dakwah ingin dikaji secara empiris, maka ilmu dakwah harus diletakkan dalam kelompok ilmu-ilmu perilaku atau behavior science atau ilmu-ilmu social science. Walaupun begitu, ilmu dakwah erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Yang kelima adalah fadl atau kepakaran keutamaan. Keberadaan ilmu dakwah cukup dirasakan urgensinya dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Keberadaan dakwah Islam yang disebut strategis karena pada operasional kegiatan dakwah lain yang lebih dominan berperan dalam sosialisasi pelembagaan konsep-konsep Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, tanpa kegiatan dakwah, tentu upaya pengembangan dan panasnya dan pemasyarakatan sistem keilmuan menjadi lambat. Yang terakhir yaitu wadi atau peletak dasar. Sejarah pemikiran dakwah sebagai suatu disiplin keilmuan di Mesir dengan mencetus gagasannya ialah Syekh Ali Mahfuz dalam tulisannya mengenai al-wad'u wa al-irsyad. Dalam bukunya yang menjadi teks dakwah, Hidayat al-Mursyidi fi Turuq al-Wad'i wal Hidayah. Oleh karenanya tahun 1918 diusulkan sebagai tahun lahirnya ilmu dakwah, dan Hidayat al-Mursyidi fi Turuq al-Wad'i wa al-Hidayah dianggap sebagai kitab pertama di bidang dakwah. Next. Yang kedua ialah pesan
Sumber pesan dakwah dan hakikat pesan dakwah. Pesan kewajiban dakwah tersebut terdapat dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dan banyak ayat yang membahas tentang masalah dakwah. Oleh karena itu, materi dakwah Islam dari sumber tersebut di dalam sunnah Rasul banyak kita temui hadis-hadis yang berkaitan dengan dakwah. Selanjutnya hakikat pesan dakwah yaitu Islam atau syariat sebagai kebenaran yang hakiki datang dari Allah melalui Jibril kepada para nabinya dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Next. Yang ketiga, 3 seni hikmah dakwah. Yang pertama yaitu ilmu, merupakan bagian terpenting dari hikmah dakwah. Ilmu juga merupakan hal paling utama untuk didahulukan, dan ilmu dengan Allah sebagai Tuhan yang disembah, yang harus disembah. Kemudian amal soleh dan memohon ampun untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua ialah sabar. Sabar berarti berhati-hati dan tenang ketika marah atau tidak menanggapi meskipun ia mampu melakukannya. Seni sabar atau hilm ini sangat penting dalam dakwah bil hikmah karena kesabaran yang tinggi seseorang mampu menghadapi objek dakwah dengan berbagai karakter dan jenjang pendidikannya. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa, yaitu melangkah pasti dengan tidak terburu-buru atau berhati-hati. Sikap tidak tergesa-gesa atau al-ana ini perlu dimiliki oleh setiap dai dalam menyampaikan dakwah dengan tetap berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Sikap ini merupakan implikasi dari seorang dai yang dapat melihat situasi dan kondisi objek yang mereka dakwahi. Selanjutnya, yang keempat, akhlak dan etika dalam perspektif filsafat. Yang pertama, akhlak adalah tabiat atau jiwa seorang, yakni keadaan jiwanya yang terlatih sehingga dalam jiwanya telah melekat sifat yang mengeluarkan perbuatan dengan mudah dan sangat spontan tanpa dipikirkan lagi. Selanjutnya, etika. Sedangkan dalam perspektif filsafat, etika merupakan penyelidikan filsafat mengenai kewajiban manusia serta tingkah laku manusia dilihat dari segi baik dan buruknya tingkah laku tersebut. Next. Yang terakhir, yang kelima ialah analisis penjelasan materi filsafat dakwah yang diterangkan oleh Dr. Asep Sodikin. Filsafat logis, sains rasional, terikat hukum alam. Filsafat cinta kebijaksanaan, hikmahnya ialah orang yang berilmu dan bijak. Dakwah, tujuan dakwah adalah kebahagiaan. Objek filsafat dakwah ada 2, yaitu formal dan material. Yang pertama, formal. Epistemologi, aksiologi atau nilai atau norma. Fungsi ontologi atau hakikat dan force atau potensi atau efektivitas, relevansi antara kebutuhan. Yang kedua itu material, mysterious problem atau manusia. Pesan atau esensi ajaran Islam, akidah, akhlak. Lingkungan berperan penting dalam keberhasilan dakwah. Tuhan mengendaki kita, yaitu hidayah. Mungkin cukup sekian dari presentasi jawaban di akhir semester pelajaran mata kuliah filsafat dakwah. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.